Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah segmen terakhir dari modul pertama tentang pemilihan material. Pemilihan material untuk bagian mesin ataupun bagian struktur adalah salah satu keputusan yang penting yang harus kita buat sebagai seorang perancang ataupun engineer. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ada dari sisi tegangan-tegangan. Ya, mata kuliah ini akan berfokus pada sisi ini. Kemudian dari sisi korosi, kemudian dari sisi apakah dia menerima beban impact ataupun tidak, kemudian dari sisi kekakuannya bagaimana, kemudian dari sisi konduktivitas termalnya seperti apa, apakah perlu konduktivitas termal atau tidak, dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi biaya. Oke, nah metode pemilihannya itu sudah dikembangkan oleh Pak Ashby, gitu ya. Ini dikembangkan secara sistematis dan memilihnya gampang, itu yaitu dengan cara grafik. Jadi, milih materialnya itu sangat mudah dengan cara grafik. Ketika kita mendesain sebuah komponen gitu ya, ada beberapa faktor pasti yang harus dipertimbangkan. Misalkan kita mendesain sebuah sepeda, maka faktor yang harus dipertimbangkan adalah dari sisi tegangan-tegangan, itu pasti. Kemudian dari sisi beban impact, itu beban kejut, beban tiba-tiba, karena sepeda kan pasti menerima beban impact ya. Kemudian dari sisi kekakuannya juga harus kita pertimbangkan. Dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi sepeda tersebut harus tahan korosi ya. Jadi beberapa faktor pertimbangan itu yang akan kita gunakan. Oke, kalau butuh untuk menahan tegangan-tegangan materialnya apa? Kalau korosi materialnya apa? Kalau beban impact materialnya apa? Dan kalau dari sisi kita ingin kekakuan materialnya apa? Itu bisa kita tentukan. Seperti yang kita sudah pelajari di awal, bahwa material itu bisa diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama yang sering kita jumpai yaitu logam atau metal. Contohnya adalah aluminium alloy, ada copper alloy, ada carbon steel, ada stainless steel, dan lain sebagainya. Kelompok berikutnya yaitu elastomer. Sini contohnya adalah karet gitu ya. Kemudian ada silikon elastomer dan lain sebagainya. Kelompok berikutnya yaitu keramik, ada brick, ada konkrit, ada stone. Itu masuk kelompok keramik. Kemudian ada kelompok kaca, contohnya adalah silica glass dan juga glass keramik. Kelompok berikutnya yaitu polimer, ada epoksi, ada polyethylene, polypropylen, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita gabungkan dari kelima kelompok ini, kita akan mendapatkan komposit ataupun hibrid ya disebutnya. Ada carbon fiber reinforcement polymer, ada bambu, ada wood, dan lain sebagainya. Tadi disebutkan bahwa Mr. Ashby itu sudah menentukan, kita sudah mengklasifikasikan pemilihan material itu memakai grafik. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah grafik yang modulus terhadap density. Jadi ketika kita ingin menentukan densitasnya berapa, kira-kira di mana nilainya, kita tarik ke atas gitu ya. Yang modulusnya berapa, kita bisa tahu material apa yang ada di kelompok di situ gitu ya. Ini salah satu contoh aja tentang modulus elastisitas dan juga rapat massa. Berikutnya adalah grafik tentang kekuatan dan juga rapat massa. Nah, di sini juga kita bisa milih densitasnya kita pinginnya berapa, kekuatannya pinginnya berapa, tarik, maka ketemu kira-kira material yang cocok itu apa. Grafik berikutnya adalah modulus elastisitas dan juga kekuatan. Yang vertikal adalah Young modulus, modulus elastisitas. Yang horizontal adalah kekuatannya, gitu ya. Sama saja, kita pengen tahu kekuatannya berapa MPa gitu ya. Yang modulusnya berapa GPa, maka kita tahu, oh material yang cocok itu untuk sesuai dengan desain kita itu kira-kira apa.
Grafik ini adalah tentang modulus elastisitas spesifik dan juga kekuatan spesifik. Spesifik di sini artinya dibagi dengan densitasnya, gitu ya. Grafik ini adalah tentang ketangguhan atau fracture toughness dan juga Young modulus. Caranya sama. Kita pengen Young modulusnya berapa, kita pengen ketangguhannya berapa. Nah, kita bisa tahu tuh materialnya kira-kira apa. Grafik ini tentang ketangguhan dan juga batas elastisitas. Yang vertikal adalah ketangguhan dan yang horizontal adalah batas elastisitasnya. Grafik ini adalah tentang ekspansi thermal dan juga Young modulus. Grafik ini memplotkan antara kekuatan dan juga temperatur operasi maksimum dari berbagai material. Nah, kita tinggal milih saja. Kita mengoperasikan pada temperatur berapa, kekuatannya berapa. Nah, kira-kira materialnya apa, kita bisa lihat di situ ya. Ini adalah segmen terakhir dari modul pertama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada modul berikutnya.